Sayang, kamu di mana? Pulanglah, Mas rindu, gumam Revandi menelusuri jalan raya dengan mobilnya. Matanya ke sana kemari mencari istri cantiknya, barangkali dia bisa menemukan sang istri di sana. AGGKKK, bodoh, gara-gara kerjaan sialan ini gue lupa memberi perhatian sama istri gue. Gue pikir istri gue diam, dia baik-baik saja, ternyata dia memendam kesepian dan kesedihan sendirian. Suami macam apa gue ini, pekik Revandi di dalam mobil memukul-mukul setir mobil. Sungguh dia sangat lalai dengan sang istri, apalagi mendengar ucapan bijum kepadanya tadi. Mas, harusnya bersyukur punya istri cantik baik hati. Masih muda lagi, mau menerima kekurangan Mas, coba lihat mantan Mas, dia tahu Mas nggak bisa jalan langsung ninggalin Mas, walau dibilang Nak Malika itu nikah dipaksa sama Mas, buktinya dia berbakti banget sama Mas, mana pernah dia neko-neko, hari-harinya dia habiskan untuk merawat Mas di rumah, padahal dia masih muda, masih butuh bermain bersama teman sebayanya, tapi dia memilih untuk merawat Mas sampai sembuh. Masnya nggak tahu diri lupa sama perjuangan gadis manis itu. Apa Mas, tahu dia pernah ngidam nggak kan? Padahal dulu Mas janji kalau dia ngidam bilang saja sama Mas, semua akan Mas turutin. Pada kenyataannya setiap Nak Malika telpon Mas, jawaban Mas lagi sibuk, dia mengalah, dia berusaha memenuhi ngidamnya seorang diri, Mas pulang selalu larut malam, berangkat subuh, seolah-olah Nak Malika tidak ada artinya bagi Mas, padahal dia sedang mengandung anak Mas, tapi Mas begitu kejam sama dia, apa Mas tahu, wanita hamil itu butuh perhatian suami Mas. Apa Mas tahu? Setiap makanan yang mau dia makan tidak masuk ke dalam mulutnya, ingin dia muntahkan, dia selalu mengajak anak yang dalam perutnya bicara. Mas tahu apa obrolannya? Adek mau disuapin papa ya? Maaf ya sayang sekarang papa belum bisa suapin adek. Adek jangan marah, papa kan lagi kerja cari uang buat adek. Sekarang diterima ya nak makanannya, sambil lihat foto papa aja. Begitu Mas obrolannya, saya ini cuma pembantu di sini Mas, hati saya sakit mendengar ucapannya Nak Malika. Sakit Mas, sakit Hicks. Andai dia anak saya, sudah saya bawa dia pergi dari rumah ini, buat apa tinggal di rumah megah, tapi nggak dapat kasih sayang, dulu semuanya perhatian sama dia, tahu Neng Lisa hamil, seolah-olah hanya Neng Lisa yang terlihat, Nak Malika hanya debu. Saat Neng Lisa jatuh dengan teganya kalian menyalahkan dirinya, padahal niat dia baik untuk menolong, tapi kalian semua marah sama dia, okelah. Klau Nak Tommy dan Butania marah, wajar suami dan menantunya. Lah Mas suami Nak Malika pun tidak peduli dengan istri sendiri, malah mementingkan orang lain, apa itu nggak sakit Mas? Andai saya tahu bakal terjadi seperti ini, saya tidak akan pernah izinin Nak Malika pergi ke rumah Butania saat itu, hati saya makin hancur melihat dia keluar dengan langkah terlatih-tatih menahan perutnya sakit, nggak ada yang peduli Hicks. Apa Mas, tahu, dia selalu menunggu Mas pulang kerja di teras sampai larut malam? Nggak kan Mas nggak tahu itu. Kalau Mas nggak percaya ucapan saya ini, yang terkesan mengada-ngada, tanya sama semua orang di rumah ini, ujar Bijum dengan wajah kecewanya. Yang lebih parahnya, Nak Malika sudah susah payah memasak untuk Mas, dengan perut besarnya, namun Mas tidak menyentuhnya, Mas keterlaluan. Pekik Bijum, ingin sekali dia memukul kepada Revandi saat ini, namun dia sadar, dia hanya pekerja di rumah itu, dia juga tidak ingin dipecat saat ini. Dia mau menunggu sampai Malika pulang ke rumah ini, memastikan majikan baiknya itu pulang dalam keadaan baik-baik saja. Dek, Revandi benar-benar merasa tertohok dengan ucapan si Bibi, sungguh dia sangat menyesal, banyak sekali kesalahannya kepada sang istri. Sayang, maafkan Mas, Hicks, Revandi menangis terseduh-seduh di ruang tamu itu, dia tidak marah kepada Bijum, walau Bijum membentaknya, dia terima semua itu, memang dia yang salah. Telah lalai kepada sang istri, dia tidak becus menjadi suami sekaligus calon ayah untuk sang anak. Andai waktu bisa terulang, dia tidak akan menyakiti hati istrinya, dia akan selalu meluangkan waktu untuk istrinya itu. Revandi terus mencari sang istri berkeliling kota, entah sudah berapa kali dia memutar jalan itu, namun dia tidak menemukan yang dia cari. Sementara orang yang dia cari, sedang asik menghabiskan waktu di kampung nun jauh dari perkotaan itu, dia ikut ke ladang yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Neng cantik, kok malah ikut ke kebun sih? Nanti capek loh, tegur ibu-ibu di sana memang sudah mengenal Malika. Hehehe, iya bu aku ikut, abis di rumah terus aku bosan bu, mending ikut les sini, kekeh Malika. Ya sudah hati-hati ya Neng, dekat-dekat sini aja jangan jauh-jauh, ucap si ibu dengan ramah. Iya bu aku di sini aja, aku bantu metik cabenya ya bu, ucap Malika. Boleh-boleh, kalau capek duduk di sana ya. Jangan dipaksain, ucap si ibu. Iya bu,
ucap Malika senang. Malika begitu senang bisa bergaul dengan orang-orang kampung itu, semuanya menerima Malika dengan ramah. Kak Malika, di sini toh, tadi tak cariin ke rumah, nak ada, ucap anak umur 9 tahun itu. Iya dek, ada apa cari kakak, tanya Malika lembut. Ini Simbo bikin manisan, takut Kak Malika pengen, ucap anak itu. Wah, makasih ya, ucap Malika dengan mata berbinar, namanya orang hamil dikasih buah-buahan ya pasti ngacailah. Gimana ngak senang Malika tinggal di kampung itu, penduduknya ramah-ramah, dan Malika suka dikirimin makanan oleh mereka, ada saja setiap hari yang mereka antar. 1 bulan sudah Malika hidup jauh dari sang suami. Namun dia malah makin bahagia, berat badannya semakin naik. Dan wajahnya semakin berseri, hormon ibu hamil menambah pesonanya. Mungkin karena dapat perhatian oleh banyak orang, bukan hanya dari Miranda dan Nek Imah, namun orang kampung begitu menyukai ibu hamil itu, bukan kenapa, Malika bagai lentera bagi penduduk kampung itu, dia dengan sukarela mengajar anak-anak kampung di sana, tanpa dibayar dengan uang, maklum namanya hidup di kampung jauh dari kota, tentu saja segala fasilitas serba kekurangan, pergi les tidak mungkin bagi mereka orang kampung di sana, mengingat jarak tempuh yang lumayan. Malika memberikan les cuma-cuma untuk menghilangkan rasa jenuhnya, karena dilarang oleh Nek Imah untuk ikut ke kebun yang jalanan turun naik dan licin, berhubung cuaca tidak menentu. Berawal dari satu anak yang kesusahan untuk mengerjakan Malika iseng-iseng mendekati anak SMP yang kebetulan tetangga Nek Imah, dan semenjak itu anak-anak Klau ada dan mau ulangan selalu datang ke rumah Nek Imahu untuk diajari oleh Malika, dengan senang hati Malika membantu mereka. Kak Lika, aku dapat nilai paling tinggi loh, bahasa Inggrisnya, ini rekor loh kak, mana pernah aku dapat nilai 95 di bahasa Inggris, biasa paling 50 sudah jago, teman-teman dan guruku sampai ngak percaya kak, aku diuji lagi, mereka baru percaya, cerocos Aira yang baru pulang sekolah, langsung mencari Malika, dia begitu bahagia nilainya bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dapat nilai yang bagus ya, kamu semakin rajin belajar, ucap Malika ikut senang. Itu yang membuat Malika semakin suka tinggal di sini, ada saja yang akan datang mengadu nilai mereka semakin bagus hari ke hari. Pasti kakak jangan bosan yang ngajarin aku, ujar Aira memeluk ibu hamil itu dengan sayang, dan mengecup pipi Malika. Malika begitu senang diperlakukan seperti itu oleh Aira gadis manis itu. Dia seperti mempunyai adik kandung, memang Aira suka curhat sama Malika entah tentang pelajaran, entah teman dan lain-lainnya. Anak pintar, ucap Malika mengelus rambut Aira yang panjang sebahu itu. Tidak hanya Malika yang bahagia, Nek Imah pun ikut bahagia, rumahnya yang dulu sepi, kini ramai diserbu anak-anak, Nek Imah sungguh bahagia dengan keadaan sekarang, sudah lama rumah itu sepi, hanya dia seorang yang menjadi penghuni rumah itu, semenjak anak cucunya pindah ke kota, namun kedatangan Malika membuat rumah itu kembali ramai. Berbanding terbalik dengan kehidupan Malika yang bahagia, Revandi sang suami kini hidup nelangsa. Semenjak kepergian sang istri, sudah sebulan lebih dia mencari keberadaan sang istri namun belum juga ditemukan. Sebegitu banyak dia dan keluarga Tommy menyebar anak buah untuk mencari Malika namun hasilnya masih nihil. Tubuh Revandi semakin kurus, wajah tak terawat, dia kembali dingin, tidak hanya kepada orang lain, di rumah pun dia tidak banyak bicara, dia kembali ke settingan awal, bahkan lebih parah. Tok, dan, Revan sudah bangun, ini sudah siang loh, dan Revan nggak kerja. Panggil Bijum dari keluar kamar, dari tadi dia belum melihat Revandi belum keluar kamar dan sarapan yang dia sediakan pun masih utuh. Tok, dan, ulang Bijum, yang merasa panggilannya belum dijawab. Sementara di dalam kamar sana, Revandi menggigil, karena badannya panas tinggi, dia tidak kuat untuk berdiri, kepalanya seperti berputar-putar. Ya Allah, Lika, sayang, belum cukupkah kamu menghukum Mas sayang? Pulang sayang. Mas rindu sama kamu dan calon anak kita, Mas mohon pulanglah sayang, gumam Revandi sampai meneteskan air mata. Sungguh Revandi sangat terpukul dan menyalahkan dirinya. Telah berbuat zolim yang tanpa dia sadari kepada sang istri. Membuat rasa bersalah di dalam dirinya semakin menjadi-jadi, apalagi orang-orang suruhannya belum bisa menemukan sang istri, dia takut istrinya itu kenapa-napa di luar sana. Istrinya pergi pun tidak membawa uang dan juga semua kartu yang dia berikan kepada sang istri pun ditinggalkan oleh wanita hamil itu semakin membuat Revandi cemas, takut istrinya tidak bisa tidur di tempat yang layak, bagaimana makannya, sungguh memikirkan itu membuat Revandi hampir gila. Tidak mendapat sahutan dari majikannya itu, membuat Bijum khawatir, dia pun tidak berani untuk masuk ke dalam kamar Revandi,
dia memilih pergi ke rumah Tante Tania meminta tolong kepada orang-orang di rumah itu. Ada apa, Bi? Tanya Tommy saat melihat Bi Jum jalan tergesa-gesa. Itu Den, tolong lihatin Den Tommy, Den. Dari tadi saya panggil-panggil Ngak nyahut-nyahut, saya takut terjadi sesuatu. Ngak biasa-biasanya dia seperti ini, ucap Bi Jum khawatir. Ayo Bi, ujar Tommy ikut khawatir, karena dia tahu sahabat sekaligus iparnya itu, memang sudah tidak baik-baik saja semenjak kepergian Malika. Tommy pun sangat menyesal telah mengasari sang adik, yang berujung Malika menghilang dari kehidupan mereka. Menyesal, sudah pasti Tommy sangat menyesal, apalagi melihat perubahan Tama kepada keluarganya. Si bontot itu jarang pulang ke rumah, dan sekali pulang hanya mengambil pakaiannya. Tama sangat kecewa kepada keluarganya itu, dia pergi buka sembarang pergi dari rumahnya, dia pergi mencari Malika seorang diri, menelusuri setiap daerah, dia yakin adiknya masih ada di negaranya, karena dia tidak menemukan nama sang adik di transportasi apapun, dia yakin adiknya ada di desa atau di tempat terpencil, dia sangat yakin tentang itu, dia pernah melihat coretan Malika pemandangan alam terbuka, dia yakin adiknya ada di sebuah desa tapi di mana. Itu yang menjadi tugasnya, menemukan sang adik. Beruntungnya semenjak tamat kuliah dia belum bekerja dan terikat kontrak dimanapun, dan dia bisa bebas kemanapun. Bukan berarti dia pengangguran, dia punya usaha sendiri dikelola oleh teman-temannya yang kurang beruntung, dia cukup memantau dari jauh. Balik ke topik, tubuh Revandi semakin menggil, namun dia ingin buang air, mau tidak mau dia harus ke kamar mandi untuk melepas hajatnya. Namun belum sempat sampai di kamar mandi dia sudah oleng duluan. Bro, astaga, Revan. Pekik Tami berlari menolong Revandi. Kamu kenapa? Tanya Tommy. Kepala gue pusing, tapi gue kebelet, jujur Revandi. Sini aku bantu, ajak Tommy membantu Revandi. Astaga, badan kamu panas banget, pekik Tommy memegang tangan Revandi. Gue ngak apa-apa, ucap Revandi sendu. Ngak apa-apa? Apanya, ini panas banget, diam di sini aku panggil dokter, tegas Tommy. Dia pun tidak ingin terjadi apa-apa sama sahabatnya itu, belum selesai masalah mereka yang satu masa mau tambah lagi dengan masalah baru.